Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semua ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah, Miss. Ini nggak ada Alhamdulillah bapak-bapak ya? baik. Ada bapak-bapaknya nggak nih? Ada, Oh, ada. Enggak ada. Nih, Nggak enggak ada ya? ada. Ini juga nih anak-anak belajar sama ibu-ibu semua ini. Baiklah, pada pertemuan kita yang kedua ini, saya itu sengaja ganti ganti metode pembelajaran karena kalau saya ngomong tuh saya capek, Bu. Nanti mulut saya lama-lama bisa keriting jadinya ya kan kalau saya ngomong mulu setiap pertemuan. Jadi memang kalau kuliah ini biasanya kita membuat siswa atau mahasiswa kita untuk aktif di kelas dengan cara ya ini salah satunya menjadi presenter, mereka akan membicarakan materi hari ini, memberikan contoh dan masalah-masalah yang terjadi dikaitkan dengan teori. Nah, jadi mohon tidak hanya sekedar dibacakan ya, ibu-ibu, tapi juga ibu harus menjelaskan sejauh mana pemahaman ibu-ibu dengan disertai contoh. Nah, seperti itulah presentasi yang baik itu. Jadi ketika kita menjelaskan, boleh kita bacakan sedikit materinya, habis itu kita jelaskan maksudnya apa, baru kemudian kita memberikan contoh. Seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa dilakukan kira-kira? Bisa? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang menjawab itu ragu kayaknya ya. Oke, sekarang ini kelompok pertama disusun oleh Bu Siti Walidah, Rifaatun Nisa, Melisa Siska Dewi, sama Rosmina dan Nurlaila Azizah. Nah, jadi memang kita kan ada 6 kelompok. Nah, itu harus dibagi sama banyak sampai 20 KB. Nah, tapi memang di materinya itu misalnya kayak 3, 4 itu kan berkaitan ya. Itu sebenarnya satu materi itu. Tapi saya memang sengaja dibagi dua ya, karena memang bikin modulnya harus 20 modul gitu loh. Nah, jadi sudah dibagi semua ya kelompok. Dapat jatah semua tuh. Dari materi 2 sampai materi 20. Udah ya, siapa ininya? PJ-nya Bu Ya, Bu. Bu siapa PJ-nya nih? Saya, Bu. Oh, Bu Sita Aulia. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri untuk presentasi. Tinggi, izin, Miss. Ya, silakan. Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kami dari kelompok 1 disusun oleh saya sendiri Siti Walidah, Rifaatun Nisa, Melisa Siska Dewi, Rosmina dan Nurlaila Azizah. Di sini sebelum kami mempresentasikan modul yang kami dapat, Hmm. yakni modul KB2, KB3 dan KB4, izin kami membuka dulu dengan diawali dengan membuka dengan bersama-sama membacakan basmalah dulu terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk itu selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami dari kelompok kami yang akan membacakan KB2 kepada Ibu Rosmina. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lidah.
Modul Ya. 2 perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah perkembangan kemampuan mental yang berkaitan dengan proses memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Dalam konteks anak usia dini, perkembangan kognitif tampak pada kemampuan anak untuk mengenal benda, mengingat pengalaman, memahami hubungan sebab akibat, sederhana, menggunakan simbol, berbahasa, mengelompokkan, membandingkan, dan memecahkan masalah sederhana. Di sini ada teori inteligensi, yaitu Iya. dari teori Piaget. Piaget, Piaget, Pia, Piaget, 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 gitu ya. Bukan piano ya. Piaget, Piaget. Piaget. Ya, boleh, boleh, boleh. Dari teori Piaget, yaitu perkembangan bertahap. Ini apa maksudnya perkembangan? Perkembangan. Salah, Tipe, Bu. tipe nih, perkembangan. Perkembangan bertahap. Perkembangan Maksudnya apa? bertahap. Maksudnya apa, Bu? Tahap ini anak belajar melalui tindakan langsung, penggunaan simbol, bahasa, imitasi, dan permainan pura-pura, tetapi cara berpikirnya masih konkret dan belum logis seperti orang dewasa. Hmm. Jadi maksudnya perkembangan kognitif anak usia dini itu menurut Piaget itu berlangsung secara bertahap ya, sesuai Ya, Andi. usia mereka, sesuai usia. Jadi kita nggak mungkin menyamakan pemikiran orang dewasa dengan pola pikir anak-anak itu udah pasti beda gitu. Kenapa? Karena menurut Piaget sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Jadi perkembangan usia itu sama dengan perkembangan kognitifnya gitu. Lanjut, Vygotsky. Yang kedua, teori Vygotsky. Ya. Menekankan pentingnya interaksi sosial, bahasa, dan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang telah mampu dalam perkembangan berpikir anak. Teori ini menegaskan bahwa guru perlu memberi dukungan atau scaffolding agar anak mampu mencapai kemampuan yang belum dapat ia lakukan sendiri secara penuh. Juga menekankan pentingnya interaksi yang responsif dan pengalaman belajar yang sesuai tahap perkembangan anak. Interaksi yang apa, Bu? Responsif. Interaksi yang responsif kali. Interaksi yang Responsif. Interaksinya respon ya, ada responnya. Oke, responsif. ya responsif. Lanjut. Yang ketiga, teori Gardner. Hmm. Teori Gardner mengemukakan bahwa inteligensi tidak tunggal, melainkan terdiri dari berbagai bentuk, seperti kecerdasan, linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Pandangan ini penting bagi pendidik AUD karena menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kekuatan yang berbeda dan memerlukan pengalaman pelajaran yang beragam. Yang keempat, teori Triarchik Sternberg. Ya, Sternberg. Sternberg. Triarki. Triarki. Inteligensi ini melalui tiga aspek utama, yaitu kemampuan analitis, kreatif, dan praktis. Teori ini membantu pendidik memahami bahwa keberhasilan berpikir anak tidak hanya tampak pada jawaban benar salah, tetapi juga pada kemampuan menggunakan pengetahuan secara fleksibel dalam situasi nyata. Ini yang bikin siapa sih, Bu? Bikin mind map ini nih siapa? Saya Pakainya pakai apa bikinnya, Bu?
Pakai Pakai apa? Yang boleh yang pakai itu bolehnya Bu, nggak boleh pakai itu ya, yang Bu pakai itu pakainya bahannya boleh Canva itu boleh. Tapi kalau ini saya langsung tahu ini pakainya lain ini. Nggak boleh ya. Oke. Heeh, jadinya enak Ibu udah langsung jadi ini nggak bisa. Jadi harus harus pakai yang kayak gini nih. Saya seneng yang coba saya share. Saya nggak seneng kalau kayak gini nih Bu, nggak bagus menurut saya ya. Tunggu saya stop share itu. Pakai yang kayak gini nih. Kelompok kelompok tadi nih, kelompok jam 8 nih, buah hasilah nih. Ini pakainya ini nih yang bagus itu. Jadi tolong jangan pakai seperti yang dipakai oleh Bu Rosmina. Mana share-nya ini? Nih kayak gini nih. Nih, ini bagus. Ini pakainya pakai Canva. Jadi yang benar tuh kayak gini bikin peta konsep nggak kayak tadi itu Bu. Tadi itu langsung jadi itu tek gitu loh. Nah kalau ini Ibu masih baca harus masih lihat ini. Coba tadi teori intelijensi dia mungkin ada kayak gini aja. Tapi dia ada pengertiannya. Tadi pengertian kema kognitif out apa Bu? Pengertian kognitif tadi apa di situ? Nih kelompok tiganya juga bagus nih. Kayak gini nih. Bikinnya kayak gini ya Bu. Tuh jangan kayak tadi. Saya nggak suka yang bentuk yang tadinya kayak gini nih. Ini yang baru namanya mind map itu. Jadi terlihat ininya. Ini juga nih bagus juga ini. Nih begini ya. Bikinnya kayak begini nih. Ini lebih simpel, sederhana, tapi kita paham. Oh ini KB4 cuma satu halaman gitu ya. Sebanyak itu ternyata jadinya segini. Kita langsung tahu ini misalnya perbedaannya ini. Oh ini persamaannya ini. Kalau ini dia teori Ausubel tuh kayak gimana ini. Nanti tinggal dijelaskan. Enak kalau begini. Kalau kalau seperti yang mana nih? Ya ini nih ya. Nah, ini kelihatan banget ini. Nah, seperti itu. Ya udah lanjut aja. Siapa tadi Bu? Siapa dulu? Bu Siti Walidah dulu kan apa Bu Ramlah? Bu Rosmina, Bunda. Bu Rosmina. Ya, oke, lanjut. Bu Siti Bu Rosmina. Pengertian kognitif anak usia dini adalah kemampuan mental anak usia dini yang digunakan untuk memahami dunia sekitarnya. Kemampuan ini meliputi perhatian, persepsi, daya ingat, pengelompokan, penalaran awal, bahasa, imajinasi, pemecahan masalah sederhana. Nah, kalau pengertian kemarin yang kita di awal-awal itu, di awal pertemuan kognitif menurut saya kemarin apa Bu? Ada yang masih ingat? Mungkin selain Bu Rosmina, kalau Bu Rosmina nggak ingat, nggak apa-apa. Kemampuan Kognitif, berpikir, kognitif itu apa kemarin? Boleh Bu, izin. Ya, siapa itu? Ibu Sela. Ya, Bu Sela. Bu Sela pasti ingat nih. Ayo pakai gaya, Bu. Pakai gaya. Masih ingat nggak gayanya gimana? Ayo, gimana? Kognitif adalah proses mental yang berkaitan untuk memperoleh informasi melalui panca indera, Hah? lalu diproses ke dalam storage dan masuk ke dalam dua penyimpanan yaitu LTM dan STM dan dikeluarkan ketika dibutuhkan. Nah, maksudnya apa tuh, Bu? Bu Sela. Nah, Jadi sama kayak kita makan kan kemarin saya iya, mengibaratkan. sama ketika makan. Nah, berarti kalau yang dimakan sama otak apa? Informasi. Kalau yang dimakan informasi. sama tubuh kita,
makanan ya, jadi masuk ke perut. Nah, kalau informasi masuknya di otak. Nah, sekarang yang bagian berpikir, memahami, mengingat, menalar, memecahkan masalah itu di mana dari 3 proses tadi? Tadi kan prosesnya informasi itu masuk melalui panca indera, terus terus diproses di dalam, terus dikeluarkan, ya kan? Nah, di bagian mana kemampuan berpikir, memahami, mengingat, menalar, memecahkan masalah ini? Di bagian mananya di dalam proses kognitif tadi? Kan kita memasukkan informasi, terus informasi itu masuk ke dalam storage, terus dikeluarkan. Nah, terus yang bagian kita berpikir, memahami, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah itu ada di mananya? Di ingatan jangka panjang. Di proses berpikirnya. Jadi ketika informasi itu masuk, kita kan ingat informasi tersebut. Kenapa? Karena kita simpan di long term memory misalnya. Karena di situ ingatan jangka panjang terkumpul semua informasi. Nah, ketika kita berpikir, maka kita keluarkan informasi itu masuk di storage, di situ kita olah lagi. Di situ kita mulai memahami misalnya, atau kita ingat kembali, oh iya gitu kan. Atau kita menalar ini apa maksudnya menalar ini? Karena proses berpikir itu ada 6. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada berapa apa aja proses berpikir itu? Menurut taksonomi kognitif Bloom, apa aja? Yang pertama, Mengingat, mengingat ya Bun. ya benar. Mengingat, Itu kan proses berpikir kan? memahami, Memahami C2, C3-nya menganalisis ya kalau nggak salah. menerapkan. Menerapkan. C3, C4 menganalisis, menganalisis, C5 evaluasi, evaluasi, baru C6 menciptakan. menciptakan. Oke, kalau kan itu adalah taksonomi kognitif Bloom, Bu. Jadi proses kita berpikir di situ yang paling rendah itu ya mengingat informasi itu gitu loh. Ingat nggak kita informasi itu? Terus dari mana kita tahu kita ingat? Taunya ingat dari mana, Bu? Kita tahu nih Bu Laila misalnya ingat informasi itu taunya dari mana? Kalau misalnya Miss bertanya, saya bisa jawab. Berarti saya ingat. Berarti Bu Lela ingat gitu ya katakan. Iya. Karena Bu Lela itu mengeluarkan informasi yang sudah tersimpan di dalam otak ya kan. Nah, tapi itu baru tahap rendah C1 itu. Ada lagi C2 yaitu memahami. Nah, apa itu memahami? Ketika apa memahami itu? Memahami itu apa? Ketika kita mengerti informasi itu ya Bun ya. Apa yang dimaksud dengan mengerti? Misal contoh Miss menjelaskan sesuatu, terus saya menerima informasi dari Miss, Itu mengingat. dan selanjutnya saya meneruskan ke teman-teman. Nah, gimana meneruskan ke teman-teman itu? Gimana cara teman-teman? Informasi tersebut kan saya jelaskan ke teman-teman dengan bahasa saya sendiri yang Nah, saya itu dia. pahami. Itu dia. Menjelaskan dengan bahasa sendiri. Jelaskan Itulah kembali. yang disebut dengan memahami. Memahami. Itu. Kalau sekarang misalnya nih Ibu baca aja nih misalnya ya, Piaget, perkembangan bertahap. Ibu kan cuma bisa menyebutkan, saya nggak tahu ingat atau enggak karena memang ada di sini ya enggak. Nah, memahaminya gimana ketika Ibu bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa yang maksud dengan perkembangan bertahap gitu. Nah, kalau mengimplementasi lebih gampang ya. Apa yang kita ketahui, kita pahami, terus kita praktekkan. Misalnya kita tahu caranya menyetir mobil gitu, atau mengendarai motor misalnya. Kita tahu nih praktek gimana melakukannya, kita paham caranya gitu kan. Kita bisa melakukannya, itu gampang ya. Kalau menganalisis apa? Menganalisis. Kalian tahu? Menganalisa informasi itu ya Miss ya. Apa itu? kemampuan memecahkan informasi. Jadi bagian-bagian. Ya, menjadi bagian-bagian. Maksudnya apa? Ini misalnya kita menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
kenapa ada perkembangan kognitif anak usia dini itu yang rendah. Mereka nggak bisa ingat, mereka nggak bisa paham, padahal kita udah jelasin begini loh caranya, begini, ini yang maksudnya ini. Atau ketika ibu menjelaskan nih, apa ya, yang berkaitan dengan menganalisis gitu misalnya. Oh, misalnya kita berbicara tentang kebakaran, ya kan? Mengapa tidak boleh bermain api sembarangan misalnya? Nah, anak-anak akan menjawab kan? Apa biasanya jawaban mereka, Bu? Kenapa kita nggak boleh menghidupkan api sembarangan gitu? Main korek api misalnya. Apa lagi? Karena kan kita ngomong tentang kebakaran misalnya ya. Apa jawaban mereka biasanya, Bu? Nanti kebakar. Nanti kebakar. Terus apa lagi? Apa sih? Nanti luka tangannya, ya kan? Kan tangan kita Nanti melepuh. nanti melepuh, ya kan? Nanti rumah bisa kebakar, nanti nggak punya rumah, itu. Nah, ketika masing-masing menyebutkan, itu sebenarnya mereka lagi menganalisis mengapa tidak boleh bermain api, gitu loh. Seperti itu. Itu namanya analisis, ya kan? Nah, atau seperti sekarang kita lagi ini kita lagi menganalisis nih. Kenapa ada anak yang berkembang kognitifnya dengan baik, ada yang tidak gitu loh. Itu penyebabnya apa ya gitu. Ada kenapa anak sudah diajarin membaca A, baca ta, A, baca da, fa, F, ga, ha gitu ya. Itu mereka tetap nggak bisa baca. Itu faktor-faktor yang pengaruhnya apa ya? Nah, itulah kita pelajari di sini. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, dia nutrisinya kurang. Oh, dia kurang distimulasi di rumah. Atau oh pola asuhnya, oh ini anak terkekang misalnya. Ah, itu namanya analisis. Jadi kemampuan analisis ini udah kemampuan tingkat tinggi nih, namanya high order thinking. Nah, seperti itu, Bu. Jadi standar kepintaran ya harus diingat ini standar kepintaran itu ya yang C1 sampai C6 tadi seperti yang dikonsepkan oleh taksonomi kognitif Bloom. Nanti kita belajar itu ya secara lebih spesifik. Oke, silakan lanjutlah Bu. Siapa tadi? Rosmina. Oke, Apa adanya dirimu, ku terima. Nah, silakan. maaf, Miss. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Antara lain berpikir masih konkret dan terkait dengan pengalaman langsung, rasa ingin tahu tinggi dan sering bertanya, belajar melalui bermain, mengamati, meniru, dan mencoba. Mulai mampu menggunakan simbol, termasuk bahasa dan gambar. Mulai memahami hubungan sederhana, seperti besar kecil, banyak sedikit, dan sebab akibat sederhana. Perhatian masih terbatas, tetapi berkembang seiring usia. Kemampuan memori dan pemecahan masalah sederhana mulai meningkat. Contohnya apa? Pemecahan masalah. Emangnya anak kecil udah bisa mecahin masalah? Contohnya apa? Nah, Ibu Rosmina nih pengalamannya ditantang ini. Apa pengalaman Bu Rosmina? Bu Rosmina lagi berpikir ini, oh, mengeluarkan informasi yang selama ini pernah dipraktekkan di kelas ini. Gimana Bu? Pengalaman Ibu? Emang anak perlu tuh memecahkan masalah? Walaupun sederhana, bukannya kita aja yang harus bantu. Beliau silakan. Contohnya, saat ada anak-anak yang menumpahkan air, Mm. terus kita langsung tanya, terus Datang Bu Guru langsung lap gitu ya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. enggak, Miss. Gimana tuh? Langsung disuruh misalnya ambil lap untuk melap air yang tumpah.
Gimana tuh? Ibu guru nyuruh ya, ayo ambil kain lap, lap tumpah gitu. Bukan, Miss. Ditanya dulu. Heeh, Kalaunya airnya tumpah, ini basah, terus diapakan. heeh. Jadi anak itu bisa berpikir, oh bisa dilap, Bu, supaya tidak basah lagi. Lapnya pakai apa? Ada yang bilang pakai Pakai baju, ada yang bilang pakai celana, ada yang bilang pakai tas, ada yang bilang pakai tisu. pakai Pakai lap, kain. Bu, kain. Pakai lap kain, kan kainnya nggak ada di situ. Di kelasnya disediain kain lap nggak, Bu? Ada, ada, Bu, Tinggi. Oh, ada ada. ya, biasanya sediain kain Nggih, lap. Oke. nggih, Nah, ada, itu Bu. contoh masalah sederhana ya. Nggih, Oke. nggih. Lanjut. Gitu, Bu. Jadi kasih contoh untuk setiap ini ya materi supaya kita lebih paham apa maksudnya. Siap. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan kognitif. Satu, faktor biologis, seperti kondisi otak, kesehatan, dan kematangan. Dua, nutrisi, karena gizi yang baik mendukung perkembangan otak dan kesiapan belajar. Tiga, lingkungan keluarga, terutama pola asuh, interaksi, bahasa, dan kelekatan emosional. Empat, stimulasi dan pengalaman belajar, seperti bermain, membaca, berbicara, dan eksplorasi. 5. Kondisi sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi akses anak pada layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. 6. Kondisi emosional, karena rasa aman dan hubungan hangat mendukung kesiapan anak untuk belajar. 7. Budaya dan konteks sosial yang memengaruhi cara anak belajar dan bentuk kemampuan yang dihargai. Di sini nggak ada yang 7, Bu. Makanya kadang-kadang kita tuh jangan percaya sama AI, Bu. Kadang-kadang dia itu nggak lengkap ngasihnya. Jadi lebih baik kita itu eh, bikin sendiri itu gitu. Jadi kita tahu nih, oh ini ada yang kelewat nih gitu kan. Nah itu seperti itu. Lanjut. Lingkup perkembangan kognitif. 1. Belajar dan pemecahan masalah. 2. Berpikir logis, seperti mengelompokkan, membandingkan, dan mengenali pola. 3. Berpikir simbolik, seperti penggunaan bahasa, gambar, dan lambang. 4. Perhatian dan konsentrasi. 5. Daya ingat. 6. Eksplorasi dan penemuan. 7. Konsep awal matematika dari sains sederhana. Perkembangan kognitif dalam literatur Islam. Dalam literatur Islam, aktivitas berpikir, memahami, memperhatikan, merenungkan, dan mengambil pelajaran menempati posisi yang penting. Al-Quran berulang kali mengajak manusia menggunakan alat akal untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan dalam kehidupan. Karena itu, perkembangan kognitif dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berpikir secara intelektual, tetapi juga dengan pengembangan akal yang diarahkan pada pemahaman, hikmah, dan tanggung jawab moral. Beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan perkembangan kognitif antara lain, 1. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat ini mengajak manusia memerhatikan penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, serta berbagai tanda di alam. Ini menunjukkan pentingnya observasi, refleksi, dan penalaran. Yang kedua, Quran Surah Shad ayat 29. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran. Ini berkaitan dengan aktivitas berpikir mendalam. Yang ketiga, Quran Surah Al-Isra ayat 106. Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu diturunkan secara bertahap agar mudah dipahami dan dibacakan kepada manusia secara perlahan. Dalam konteks pendidikan, hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bertahap.
Yang keempat, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan ilmu dan proses belajar dalam Islam. Bu Rosmina? Implikasinya bagi pendidikan adalah bahwa pembelajaran anak usia dini harus: 1. Berpusat pada anak, 2. Sesuai dengan tahap perkembangan, 3. Berbasis bermain, 4. Kaya bahasa dan interaksi, 5. Memberi pengalaman konkret dan eksploratif, 6. Menggunakan asesmen yang bersifat autentik melalui observasi kegiatan anak, 7. Memperhatikan kebutuhan individual dan latar belakang anak. Sudah, selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya, KB berikutnya akan dibacakan oleh teman kami Melisa Siska Dewi. Kepada Ibu Melisa Siska Dewi dipersilahkan. izin Ibu Miss Jaja sama Ibu Siti Walidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB3 teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Di Piaget. sini ada hakikat Piaget. 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 Yang pertama, hakikat teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah tokoh psikologi perkembangan yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses bertahap. Anak membangun sendiri pengetahuan melalui tindakan dan interaksi aktif atau dengan lingkungan. Teori Jean Piaget sangat berpengaruh dalam pendidikan karena menunjukkan bahwa cara berpikir anak berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya kognitif anak. Dalam pandangan ini, belajar akan lebih efektif jika akan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, mencoba, manipulasi benda, dan membuat hubungan secara langsung. Yang kedua ada konsep dasar teori teori Piaget. Di sini ada 4, ada skema, ada asimilasi, ada akomodasi, ada ekuilibrasi. Untuk skema adalah struktur mental atau pola berpikir yang digunakan untuk memenuhi dunia. Skema anak masih sederhana, ada terkadang dengan tindakan langsung, misalnya menghisap, menggenggam, atau melihat benda seiring perkembangan. Skema menjadi lebih luas dan abstrak. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi, proses memasukkan pengalaman baru ke dalam skema yang sudah memiliki. Misalnya, yang sudah dimiliki. Ya, skema yang sudah dimiliki kan, bukan skema yang memiliki. Ya, yang sudah dimiliki. Oke. Misalnya anak sudah tahu cara bermain balok. Saat diberi Lego, ia mencoba memainkannya dengan cara yang sama. Terus lagi ada yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses menyesuaikan skema lama atau membentuk skema baru agar sesuai dengan pengalaman baru. Misalnya contohnya kayak tadi, kayak balok. Anak terbiasa
hasilnya berbeda. Setelah mencoba, anak belajar bahwa Lego harus dipasang dan dikunci agar menyatu. Yang keempat ada ekuilibrasi, adalah proses menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi. Ketika anak menghadapi pengalaman baru yang tidak sesuai dengan pemahaman lama, timbul ketidakseimbangan. Anak kemudian menyesuaikan pikirannya sampai tercapai keseimbangan baru. Terus yang ketiga, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Di sini ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Pengetahuan dibangun dari tindakan langsung terhadap lingkungan. Anak memahami melalui dunia melihat, mendengar, menyentuh, menggenggam, dan mencoba benda-benda di sekitarnya. Ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama ada belajar melalui aktivitas fisik dengan pengalaman lingkungan. Perkembangan koordinasi sensorik dan motorik, mulai memahami hubungan antara tindakan dan akibat, berkembangnya permensi objek, yaitu kesadaran bahwa benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Konsep pemensi objek sangat penting dalam tahap ini. Pada awalnya anak mengira benda yang hilang pandangan benar-benar tidak ada. Namun seiringnya perkembangan anak mulai memahami bahwa benda tetap ada walaupun tersembunyi. Yang kedua ada tahap pra-operasional umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mampu menggunakan simbol, terutama bahasa, gambar, dan permain pura-pura. Anak membayangkan sesuatu yang tidak berada di hadapannya. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada perkembangan kemampuan simbolik. Yang kedua, penggunaan bahasa semakin cepat. Yang ketiga, muncul permainan imajinatif atau pura-pura. Yang keempat, berpikir masih egoistis. Nah, yang dimaksud berpikir masih egoistis itu adalah kecenderungan anak melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri dan sulit memahami perspektif orang lain. Terus lagi ada perspektif atau pendapat orang lain ya. Habis itu ada ya. Habis itu ada apa? Terus yang seterusnya ada belum memahami konservasi. Yang dimaksud konservasi adalah pemahaman konservasi ya Bu. Ya, konservasi adalah pemahaman bahwa massa atau volume tetap sama walaupun bentuk tampak berubah. Biasanya anak belum memahami konsep. Misalnya air dipindahkan ke gelas pendek ke gelas tinggi dianggap menjadi lebih banyak karena bentuk wadah berubah. Oke, sebentar ya, Bu Melisa bentar. Ini saya kasih video aja contoh gimana ternyata konsep konservasi ini belum ada pada anak usia dini kita ya. Coba bentar saya ganti dengan yang lain. Konservasi. Saya kasih video aja ya. Video ya, tapi bukan ini nih. Sebentar. Nah ini nih ya. Aku mengerti kekhawatiran. So I'm going to make 2 rows of quarters. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? The same. The same? Okay, now watch. Now, does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? That one has more quarters. That one has more quarters? Yeah. Why does that one have more quarters? Because it's stretched out. Because it's stretched out? Okay, so how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. So, are there more in this row?
this row, or are they the same? The same. The same? Okay. Okay, so we have 2 sticks. Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? The same. The same? What about now? Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? That stick is longer. The stick is longer? Yeah. Can you tell me why? Because you moved it over. So now it's longer? Yeah. Okay, tell me. I'm gonna pour blue water into each of these cups, and you're gonna have to tell me when they have the same amount, okay? Tell me when this one's the same. The same. The same? Those 2 are the same now? Yeah. Okay. So I get the same. Good. Okay, now watch this. We're gonna take the blue water from this glass. We're gonna pour it into this glass. Now, does this glass have more water? Does this glass have more water, or are they the same? Has more water. This one has more water? Can you tell me why? Because that one's higher than that one. That one's higher than that one. Great. Can you tell me, does this ball have more Play-Doh? Does this ball have more Play-Doh, or are they the same? That one has more Play-Doh. That one has more? Let's try and make them the same. Make them 2 of the same size. What about now? They're the same. They're the same now? Yes. Okay, now watch. Now, does this one have more Play-Doh? Does this one have more Play-Doh, or are they the same? That one has more Play-Doh. That one has more Play-Doh? Can you tell me why? You smushed that one. Because that one's smushed. How about now? Does this one have more Play-Doh? Does this one have more Play-Doh, or are they the same? The same. Now they're the same? Why are they the same? You roll that one back up. Okay, great. Okay. Did we share the graham crackers fair? It's fair? Yeah. Yes? Can you tell me why it's fair? Yeah, what did I do? I have 1? That's 2, and I have 1. Is that fair? No. No? How about now? Now that's fair. Now that's fair? Why is that fair? You have 2, and I have 2. Yeah. Oke. You Nah, know they're going to see your age on the CV. itu namanya konservasi ya. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya anak usia dini bisa diapain? Bisa diapain, Bu? Anak usia dini itu. Bisa Diajak berdiskusi, bereksperimen. Kesimpulannya anak usia dini bisa dikerjain. Kenapa bisa dikerjain? Ya, karena kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya itu ya masih tahap operasional. Jadi kalau ibu-ibu lebaran kemarin mungkin ya ngasih anak usia dini itu duit 1.000 tapi jumlahnya 10, terus dikasih pilihan nih mereka ya, ini ada duit 1.000 tapi 10 biji baru-baru semua atau 100.000 1 biji. Menurut ibu mereka kira-kira milihnya yang mana? 1.000. Pilih 1.000. Pilih 1.000 yang banyak, Ya. duitnya baru. Mereka nggak peduli, yang penting banyak jumlahnya gitu. Nah, itu namanya konsep konservasi, Bu. Jadi mereka belum memahami konsep konservasi. Nah, gitu. Makanya anak-anak tuh sering nangis tuh kalau mereka tuh dikasihnya cuma dikit gitu loh. Jumlahnya ya, daripada nilainya. Tapi kalau anak-anak yang udah usia 17 tahun gitu misalnya dikasih THR, nggak mau lagi dikasih 1.000 10 biji, nggak mau mereka. Mereka lebih senang dikasih 50.000 satu daripada
1005 biji gitu kan. Kalau 1005 biji kan cuma 5.000, sementara 50.000 satu gitu kan. Tapi kan nilainya gitu. Nah, itu maksudnya yang maksud dengan konsep konservasi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut Bu Melisa. Ya, yang selanjutnya ada tahap operasional konkret umur dari 7 tahun sampai 11 tahun. Menurut Laila, Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis terhadap objek dan para wisata yang konkret. Anak sudah mampu memahami konservasi, klarifikasi, dan urutan. Namun, tahap ini belum menjadi fokus utama anak usia dini karena umumnya terjadi setelah usia dini. Yang selanjutnya ada tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap operasional formal ini, anak mampu berpikir abstrak, hipotetis, dan terhadap sistematis. Tahap ini di luar rintangan. Tahap ini di luar rintangan utama anak usia dini, tetapi penting diketahui sebagai kelanjutan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang keempat itu ada karakteristik berpikir anak usia dini dalam perspektif Piaget. Yang pertama, anak belajar secara aktif. Yang dimaksud anak belajar secara aktif itu anak membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan benda, orang, dan lingkungan. Pembelajaran sebaiknya memberi kesempatan anak untuk mengalami, mencoba, dan menemukan sendiri. Yang kedua, anak berpikir konkret. Yang dimaksud dengan anak berpikir konkret, anak lebih mudah memahami hal-hal yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dan dialami langsung. Konsep yang terlalu abstrak akan sulit dipahami jika didukung benda nyata atau pengalaman konkret. Yang ketiga ada anak menggunakan simbol. Anak menggunakan simbol pada tahap pra-operasional, anak mulai menggunakan kata, gambar, dan benda sebagai simbol. Hal ini tampak dalam permainan pura-pura, menggambar, bercerita, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat ada anak berpikir logis sebelum dewasa. Walaupun anak mulai dapat menjelaskan sesuatu, secara berpikir masih terbatas. Anak sering membuat keputusan berdasarkan apa yang tampak dan paling menonjol. Terus yang kelima, ada anak memiliki rasa ingin tahu tinggi. Anak sering bertanya, mencoba, mengekspresikan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif tumbuh melalui aktivitas aktif, bukan melalui penjelasan verbal dari guru. Yang kelima ada kelebihan dan keterbatasan teori Piaget. Yang pertama ada kelebihan teori Piaget. Kelebihannya ada menekankan peran aktif dalam belajar, membantu pendidik memahami bahwa cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang ketiga, memberi dasar penting bagi pembelajaran yang sesuai tahap perkembangannya. Terus lagi yang kedua, keterbatasan teori Piaget. Di sini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, tahap perkembangan kadang dianggap terlalu kaku, kemampuan anak dalam beberapa situasi mungkin lebih tinggi daripada yang berpikiran Piaget. Piaget kurang memberi perhatian. Gimana nih maksudnya, Bu? Nomor 2 ini maksudnya apa? Beberapa situasi mungkin lebih tinggi. Mungkin anak lebih berpikir lebih tinggi daripada yang dijelaskan Piaget, Bu. Iya, contohnya. Kan menurut Contohnya Piaget tadi misalkan kan tahap praoperasional 27 ini tadi gimana ciri karakteristik mereka? Karakteristik mereka di kayaknya di bagian sini ya tadi. Coba harus ingat ya karakteristik kognitif anak usia dini itu yang mana? Di mana karakteristiknya?
Kayaknya ada di sebelumnya ini. Nih, ini Di karakteristik sini. anak usia dini. Nih, ini karakteristik berpikir konsep kognitif, perkembangan kognitif mereka itu sampai di sini nih, Bu. Rasa ingin tahu tinggi, berpikir konkret, menggunakan simbol, mengucapkan masalah sederhana ini. Nah, sekarang tiba-tiba ada apa namanya, membantah, ya kan, teorinya Piaget ini. Oh, enggak begitu, Pak Piaget, gitu ya. Ada anak yang kemampuannya dalam beberapa situasi mungkin lebih tinggi daripada yang Anda jelaskan tadi, gitu loh. Contohnya apa kira-kira, ada nggak, Bu Melisa? Pernah nggak ketemu anak yang dia usianya kan TK, tapi dia kemampuannya itu melebihi gitu loh. Kalau tadi ciri-cirinya anak usia dini kan salah satunya berpikir konkret, simbolik, ya kan, egoistis masih gitu loh. Ada? Pernah ketemu? Kayak sejenis kayak belajar bukan kayak belajar membaca kayak gitu bisa. Itu kalau Pak Ut kan belum disarankan untuk belajar membaca berhitung, tetapi mungkin anak itu apa lebih jago bisa membaca berhitungnya. Oh gitu. Jadi kemampuannya itu udah lebih tinggi daripada anak yang lain. Iya. Ya berarti kemampuan simboliknya memang tinggi kan, udah pas itu mah. Apa? Ya berarti kan nggak bertentangan kan? Oh, Mana menurut Ibu pengalaman pribadinya nih? hmm, apa ya? Udah lanjut mikirnya nanti aja. Sekarang apa lagi nih? Ya, yang keenam ada Implikasi. implikasi teori Piaget bagi pendidik PAUD. Ada beberapa teori memiliki inspirasi penting bagi pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada pembelajaran harus sesuai tahap perkembangan anak. Misalnya guru menyesuaikan metode, media, dan aktivitas dengan tingkat berpikir anak. Yang kedua, anak perlu belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya memberi kesempatan anak untuk menyentuh, memanipulasi, mengamati, dan mencoba benda nyata. Yang ketiga, bermain merupakan sarana belajar yang penting. Mulai melalui bermain, anak membangun konsep menggunakan simbol, mengembangkan imajinasi, dan memahami hubungan sederhana. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Guru tidak hanya memberi informasi, tetapi menciptakan lingkungan yang kaya stimulasi dan mendorong eksplorasi anak. Yang kelima, ada penggunaan media konkret sangat penting. Kita menggunakan balok, kartu gambar, benda alam, puzzle. Nah, alat permain manipulatif dapat membantu perkembangan kognitif anak. Yang keenam, pembelajaran perlu memberi kesempatan bertanya dan menemukan. Anak perlu didorong untuk mengamati, membandingkan, mengelompokkan, dan menyampaikan secara sederhana. Yang ketujuh, penilaian perlu dilakukan secara autentik. Guru perlu mengemas proses berpikir anak dalam kegiatan nyata, bukan hanya menilai hasil akhir. Ya? Ada lagi? Bu Melisa, jadi apa perasaan ini? Ini kenapa nih troti? Apa nih troti ini? KB3 troti. Tipe. Tipe ya? Ini Ibu Melisa sendiri yang bikin. Iya. Pakai apa Bu bikinnya nih? Sama, pakai AI juga. Pakai Canva, Bu. Oke, Canva ya. Oh, Canva Nggak juga bikin ada pakai Canva, Bu. ada begini-begini Iya. juga Canva ya. Ada, Bu, kalau kita cari, Bu. Oke, oke. Sip. Oke, selanjutnya. Silakan. Selanjutnya KB4 akan dibacakan oleh atau dipresentasikan oleh teman kami Rifatun Nisa sama Nur Laila Azizah. Kepada Ibu kami persilahkan. Nah,
Ya, terima kasih. Teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky, Jeremy Bernard, dan David Ausubel. Yang pertama, hakikat teori perkembangan kognitif Lev Suaranya Vygotsky ini Bu, ada dua tuh suaranya double. Eko. dan David Ausubel. Teori perkembangan kognitif dari Vygotsky, Brunner, dan Ausubel sama-sama menekankan bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Tapi Anak dipandang sebagai subjek aktif yang membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman belajar, bantuan dari orang lain, dan keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial, bahasa, dan budaya dalam perkembangan kognitif. Brunner menekankan proses penemuan, presentasi pengetahuan, dan kurikulum yang berkembang bertahap. Sementara itu, Ausubel menekankan bahwa faktor terpenting dalam belajar adalah apa yang sudah diketahui peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih efektif jika informasi baru dihubungkan secara bermakna dengan struktur kognitif yang sudah ada pada diri anak. Dengan demikian, ketiga teori ini memberikan dasar bagi pembelajaran anak usia dini yang aktif, sosial, konkret, dan bermakna. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky menegaskan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Menurutnya, kemampuan mental yang lebih tinggi berkembang melalui aktivitas sosial, lalu diinternalisasi menjadi bagian dari kemampuan individu. Di teori perkembangan ada peran yang pertama, peran interaksi sosial. Yang kedua, zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Development. Yang ketiga, scaffolding. Maksudnya Bu jelasin lah. Yang keempat, peran bahasa. Yang kelima, peran budaya. Ini nggak ngerti kan kita, tolong dijelaskan. Kita tahu Ibu tuh paham kalau Ibu menjelaskan, jadi nggak hanya dibacain. Bisa nggak? Makanya dibaca dulu materinya. Pada teori perkembangan. Ya, zone proksimal ini maksudnya apa? Kan udah ada di modul, Bu. Ya. Dalam teori perkembangan kognitif peran interaksi sosial, anak belajar berinteraksi dengan orang guru atau teman saya yang lebih mampu. Dalam proses ini, anak berbantuan arahan tanpa dan yang menekan sendiri. Maksudnya apa? Dengan DPD nih. Ini DPD, jarak antara kemampuan anak saat bekerja sendiri dan kemampuan anak saat menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain yang lebih mampu. Oke. Jadi maksudnya itu zona perkembangan proksimal itu zona itu namanya juga zona ya. Jadi daerah lah. Namanya itu daerah di mana daerah itu berada antara kemampuan anak tanpa bantuan orang lain dia bisa
dengan kemampuan anak yang dia hanya bisa ngerjain itu kalau dibantu. Kalau nggak dibantu nggak bisa. Tapi ada juga Bu, ke anak dia walaupun kita bantu, kita ajarin, dia tetap nggak bisa. Ada nggak? Kita udah ajarin anak nih, ayo ini begini caranya nih, tapi dia tetap nggak bisa. Ada nggak contohnya? Ada. Ada, Miss. Contohnya misalnya Bu Laila ngajarin anak perkalian bilangan pecahan, anak TK, bisa nggak tuh? Belum Nah, mampu. makanya, jadi walaupun ibu bantu dia ngajarin begini caranya, begini-gini, tetap nggak bisa. Nah, itu bukan wilayah zone proximal development namanya, itu bukan wilayah ZPD namanya. Ini ya, singkatannya ZPD ya. Karena menurut Vygotsky, hanya wilayah antara dia mampu ngerjain sendiri tanpa bantuan orang lain dengan yang dia mampu ngerjain kalau dibantu. Zona itulah, daerah itulah yang kita perlu kembangkan. Jadi kalau di luar itu katanya nggak perlu. Nah, ini namanya konsepnya namanya ZPD. Seperti itu. Nah, kalau scaffolding apa, Bu? Bu Rifa? Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan kepada anak selama proses belajar. Nah, Bantuan ini dapat berupa pertanyaan, pertanyaan, petunjuk, petunjuk, contoh, atau contoh, dukungan verbal, kurang lalu verbal. dikurangi secara bertahap ketika anak mulai mampu mandiri. Contohnya, scaffolding. Contoh scaffolding. Scaffolding itu kalau dalam bangunan apa ya? Ada kan ya scaffolding ya? Kalau orang lagi bangun gitu kan selalu saya lihat ada scaffolding kan. Ibu-ibu tahu nggak itu? Ini orang lagi bangun gitu kan. Itu kayak ada tiang-tiang penyangga, ada bambu-bambu gitu loh. Nah, itu ketika membangun. Nanti kalau udah bangun udah jadi ya itu bambu-bambu atau besi-besi itu dilepasin semuanya. Nah, itu yang namanya scaffolding. Konsepnya mirip dengan orang lagi bangun itu gitu. Apa contohnya kira-kira Bu Rif Aitunisa? Bantuan petunjuk, dukungan verbal, tekniknya. Gimana? Misalnya anak Ya gampang lah, bukan misalnya ibu ngajarin baca, ya enggak? Kalau ngajarin baca itu gimana mula-mula? Tentu kita bantu kan? Nggak mungkin lah, udah baca, baca, kamu baca, baca. Nggak mungkin kan? Misalnya di depannya ada A, baca, da, fa gitu kan. Oh, nih, udah kamu baca, baca. Pokoknya baca ya, baca. Kamu bisa baca, ayo. Gitu caranya. Gimana cara ngajarinnya tuh, Bu? Cara scaffold. dikenalkan mulai hurufnya dulu, Bu. Gimana? Kalau sudah apaan mengenal hurufnya, jadi kena dimulai dengan kata-kata, ada 2 kata dulu. Kalau secara perkembangan bahasa, berarti yang diajarin apa dulu? Fonetik dulu kan? Ini ibu udah belum yang apa tipe tipe bahasa karakteristik bahasa ya? Ada fonetik, apalagi fonetik. Kok saya lupa juga. Fonetik itu bunyi bahasa, Bu. Jadi kita jelasin dulu bunyi A itu bunyinya A. Ini bacanya A gitu. Apa dia buka mulutnya A gitu ya. Ini A bacanya A. Yang bulat gini kecil namanya A. Kalau yang orang kayak ada perutnya buncit, ini bacanya B, B gitu. Jadi kita kasih tahu dulu, kita ajarin dulu. Nah, baru setelah itu lepas sendiri. Oke, silakan baca sendiri ya. Tadi udah dikasih tahu gitu. Nah, itu namanya scaffolding atau bantuan sementara. Jadi nggak selamanya. Cuman kadang-kadang ya kalau contoh scaffolding ini kan bagusnya memang kan scaffolding itu bantuan sementara. Tapi kadang-kadang kalau orang tua, Bu, nah ini curhat saya nih ya. Ada orang tua yang sampai anaknya dewasa masih dibiayai terus. Itu namanya bukan scaffolding. Itu bantuan seumur hidup itu sampai orang tua meninggal kan.
Makanya kadang-kadang ada anak-anak yang tumbuh udah dewasa, udah nikah, masih tinggal sama orang tua, masih dibiayai orang tuanya, ya kan? Nah, itu nggak sesuai scaffolding itu, ya nggak Bu? Ya, Bu begitu juga. Pernah ada pengalaman lihat orang kayak gitu? Akhirnya meninggal orang tuanya, Bu, rumahnya dijual-jualin semua sampai akhirnya jatuh miskin. Ya itu tadi karena sama orang tua nggak dilakukan scaffolding ya, tidak dilakukan pertolongan sementara. Jadi nolongnya selamanya. Nah, itu bukan scaffolding namanya. Yang namanya memberikan bantuan ya, nggak sesuai. Jadi di mana-mana memberikan bantuan kepada anak, memang harus sementara sampai mereka bisa mandiri sendiri ya, mandi sendiri atau mandiri seperti itu. Kalau peran bahasa gimana, Bu Rifaatunisa? bahasa menurut Vygotsky bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Anak menggunakan bahasa untuk mengatur tindakan, memahami pengalaman, dan mengembangkan kemampuan mental yang lebih tinggi. Maksudnya apa tuh? Nggak hanya sebagai alat berkomunikasi, tapi juga berpikir. Jadi, Ya, berpikir untuk melakukan sesuatu, apakah itu positif atau nah itu negatif. negatif. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya bahasanya itu di mananya bahasanya? Bahasa untuk mereka. Jadi mungkin informasinya lengkap, kurang lengkap kali ya di modul itu. Jadi Bu, kalau menurut Vygotsky itu bahasa itu ada 3 jenis berpikirnya itu. Ada yang inner speech, social speech, sama inner speech, social speech. Lupa saya satu lagi apa? Ada 3 ya, pokoknya salah satunya inner speech itu kayak kita dalam hati, misalnya nih, saya lihat seorang ibu lagi jalan gitu loh, lagi berjalan sendiri hari panas-panas misalnya. Nah itu di dalam hati saya kan ngomong. Ibu pernah gitu nggak? Dalam hati saya ngomongnya, nah itu saya kan lagi ngomong Bu, ya nggak? Nah, mungkin saya dalam hati saya bilang, kenapa ibu itu ya siang-siang pakai baju norak begitu warna merah, jalan sendiri, bawaannya banyak. Nah itu. Apa yang terjadi dengan ibu itu? Itu kan itu lagi berpikir kan saya, apakah terjadi sesuatu atau apa yang terjadi? Itu namanya berpikir, tapi kita ngomongnya kan pakai bahasa kita di dalam hati. Ya kan? Nah, itu namanya inner speech. Kalau social speech itu kayak saya sekarang nih, kita lagi interaksi berdua Bu Rifaatun Nisa nih. Kita kan lagi berbicara mengeluarkan kata-kata kita kan, mengeluarkan bahasa kita sendiri. Nanti Ibu Rifa menjawab kan, Ibu menanggapi, merespon, memberi contoh. Nah, itu namanya social speech. Nah, itulah kenapa kita di dalam berbahasa itu juga kita berpikir. Kenapa? Karena ya kan mengeluarkan informasi nggak segampang itu kan, nggak semua orang bisa ngomong ya nggak. Terutama kalau dia nggak punya pengetahuan tentang hal itu, tentu dia nggak bisa ngomong, tentu dia nggak bisa bicara. Maka semakin banyak bicara orang biasanya kognitifnya bagus. Tetapi ada juga orang yang ngomong tapi nggak ada isinya, itu ada juga ya. Pernah ketemu nggak? Asal ngomong gitu ya, apa ya istilahnya tuh, banyak ngomong tapi nggak ada isinya gitu loh. Tong kosong nyaring bunyinya, Bun. Nah itu dia ya, tong kosong nyaring bunyinya, tapi nggak ada mutunya gitu loh. Atau ngomongin diri sendiri, misalnya ya saya ini orangnya habis dari luar negeri, saya ini gitu. Nah itu nggak ada isinya ya, karena ngomongin sesuatu yang nggak analisis, nggak analytical gitu loh. Nah, jadi enak tuh diskusi kalau kita membicarakan suatu masalah atau membicarakan suatu fenomena. Misalnya fenomena apa nih? Bu 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 apa namanya? Bu Rifaatun Nisa nih, fenomena apa kira-kira yang lagi booming sekarang nih misalnya ya. Saya ajak diskusi Bu Rifa nih. Apa Bu sekarang yang lagi booming nih? Lagi jadi viral nih. Selain dari itu perasaan ade aja gitu ya.
Tahu? Itu perasaan adik aja. Lomba cerdas cermat. Lima viral ya, itu perasaan adik aja. Tapi tahu nggak Bu, itu kan pembawa acara MC-nya ada 2 kan. Yang ngomong perasaan adik saja itu kan perempuan, sementara yang laki-laki kan cuma gini-gini aja. Itu dianalisis orang Bu di media sosial ya. Jadi dia mengatakan diam itu adalah emas. Ya, kesimpulannya diam adalah emas. Jadi bagi MC perempuan itu kan dia akhirnya di blacklist Bu. Nggak bisa jadi MC lagi kan gara-gara dia ngomong gitu. Itu sampai dia curhat gara-gara ini dia jadi nggak bisa ini lagi, nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu loh. Sementara yang cowok aman. Karena apa ya, dia diem aja nganggut-manggut, gitu-gitu doang. Terus oh gitu, oh manggut-manggut apa nggak ngomong kan dia ya. Jadi dia aman gitu. Nah itu analisis di sosial media gitu loh terhadap 2 orang pembawa acara ini gitu. Nah terus yang misklarifikasi ya, miss apa namanya? Miss si ibu-ibu yang ngomong Misartikulasi. artikulasi ya gitu, misartikulasi dia jadinya gitu loh ya. Udah habis itu orang. Belum lagi ya bapak-bapak itu ya. Kurangi 100, kurangi 10 gitu. Nah, kita melihat bahwa ternyata bahasa ini ya kan? Kan orang melihat bahasa yang kita gunakan. Akhirnya orang langsung menghujat kan karena bahasa tadi itu ya berperan menganalisis seseorang itu ya dari bahasa yang dia gunakan ya kan, kayak MC tadi bahasanya apa, terus si yang memberikan yang memberikan nilai tadi ya, itu namanya apa? Kok saya lupa nih. Juri ya. Nah, itu si juri memberikan nilai minus 10 coba. Pak hanya karena nggak terlalu terdengar oleh dia. Padahal kan bisa aja dia mengklarifikasi. Bisa nggak kalau jawab ulang, misalnya ya, nggak langsung menyimpulkan. Jadi orang langsung melihat ini. Kalau berdasarkan perkembangan kognitif Vygotsky ini, si bapak-bapak itu ya tidak menggunakan pikirannya dengan baik gitu loh. Berarti perkembangan kognitifnya ya terhambat juga ya. Buktinya semua orang langsung nyalain kan. Karena dia asal bunyi, asal ngomong gitu, nggak dipikirkan dulu akibatnya. Nah, terus bagi si siswa tadi, ternyata siapa namanya? Ada ingat namanya? Yang merespon itu, yang jawabannya Ocha. Ocha ya. Ocha, Bu. Ocha jadi terkenal, dapat beasiswa, katanya ditawari jadi pembicara di mana-mana ya kan di ini ya. Jadi itulah efek bahasa terhadap manusia, Bu. Ketika bahasa digunakan dengan cara tidak pada tempatnya ya, kayak MC tadi ya udah akhirnya dia kehilangan pekerjaannya sekarang. Nggak ada orang yang mau ini dia jadi MC lagi kan. Nah, itu kaitannya dengan bahasa. Kalau budaya gimana tuh, Bu Rifa? Peran budaya perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh budaya tempat anak hidup. Nilai, bahasa, kebiasaan, dan alat-alat budaya membentuk cara anak berpikir dan belajar. Misalnya budaya apa tuh? Kalau budaya Sunda gimana atuh? Eta kumaha peran budaya nak? Budaya Banjar, Banjar, Bu. Bu. Banjar ini ya? Banjar. Oh, saya kira Banjar, Bu. di Bandung, bukan di Bandung, di Banjar ya. Bukan, Bu. Banjar. Nah, gimana itu budaya Banjar itu gimana Bu terhadap anak-anak? Anak-anak boleh ngomong sembarangan nggak sih kalau budaya Banjar itu? Bebas nggak? Nggak boleh juga, Bu. Nah, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh, Ya, Bu. Bu. Ada bahasa yang sopannya juga, Bu. Makanya Bu, beda banget budaya Barat dengan budaya di Indonesia ya. Contohnya anak saya Bu. Saya ceritanya nih, anak saya kan hampir 3 tahun lah dia di Inggris ya sekolah gitu loh. Sampai dia kelas 11. Jadi anak-anak di sana itu kalau mereka belajar, mereka bebas berekspresi. Mereka nggak setuju dengan guru, mereka bilang. Ya kan? Jadi mereka bisa berdebat, berdiskusi panas dengan gurunya berdasarkan pengetahuan mereka ya kan.
Nah, sampai di Indonesia, Bu, masuklah anak saya ini ke MAN 4 ya, MAN sini nih, negeri kan. Ketemulah dengan guru-guru dan dia melakukan hal yang sama, dia berdebat, dia nggak setuju dengan guru, dia bilang. Yang terjadi apa, Bu? Pas semester 1 itu, jadi dia akhirnya ngulang lagi ya, di sana dia udah kelas 11, nyampe di Indonesia dia ngulang lagi kelas 10 gitu ya, kelas 1 SMA lagi dia. Sekarang alhamdulillah udah kelas 2 dia, sekarang kelas 11. Nah, pas ke kelas 10 itu, Bu, itu fase-fase dia merasa down. Dia merasa terguncang. Kenapa? Ya karena ternyata ketika dia menerapkan hal yang seperti itu ya, dia nggak ingin ngajak diskusi gurunya gitu loh. Dia nggak setuju dengan jawaban guru atau dengan informasi yang disampaikan oleh guru, itu diprotes sama dia. Ternyata dibilang apa, Bu? Impolite, alias tidak sopan sama guru. Akhirnya sekarang dia sudah berubah ini anak saya ini. Nggak terlalu banyak komen lagi, kalau gurunya salah dia biarin aja. Nah itu tadi, karena guru, bahkan bukan hanya guru, tapi teman-temannya juga bilang dia nggak sopan. Nah, jadi terlihat kan budaya Indonesia dengan budaya di Barat itu, Bu. Kalau budaya Barat, kebebasan berbicara itu atau freedom of speech itu sangat dijunjung tinggi. Beda dengan di Indonesia ya secara umum gitu loh. Kebebasan berbicara siswa terhadap guru kalau protes itu dianggap nggak sopan gitu loh. Ya mungkin belum sampai ya, belum sampai tahap berpikir seperti itu. Jadinya anak saya sekarang nggak terlalu suka kritis lagi dia. Jadi kalau saya tanya gimana sekarang Bang, oh, Abang masih ini, ya enggak lah katanya. Kan nanti daripada dibilang nggak sopan, walaupun gurunya nggak paham, karena ya tahu aja lah gimana tahap pengetahuan guru ya. Kan anak Gen Z, Bu, mereka kan terpapar informasinya sangat sangat besar ya dibandingkan guru kan. Kenapa guru pengetahuannya nggak berkembang dengan cepat? Ya karena mereka sibuk melakukan asesmen, melakukan evaluasi, mereka harus ngajar, harus praktek, harus bikin modul, harus bikin RPS ya kan. Sehingga waktu guru untuk mengembangkan dirinya, menambah pengetahuan, itu lebih kurang daripada siswa, ya enggak? Sementara siswa Gen Z apalagi pengetahuan mereka kan banyak, mereka terpapar informasi dari mana-mana. Apalagi mereka punya laptop sendiri, punya tablet sendiri, punya HP sendiri, sehingga mereka bisa belajar dimanapun. Sementara guru pengetahuannya ya nggak berkembang dengan pesat ya dibandingkan siswa. Nah itulah pengaruh budaya itu. Makanya anak saya tuh kecewa mula-mula Bu ketika dia masuk sekolah di Indonesia lagi ya. Wah, dia mengira sama sistem sistem belajar di Inggris dengan di Indonesia, ternyata enggak. Nah akhirnya sekarang apa? Ya udahlah dia mah nggak terlalu ini lagi gitu loh. Walaupun saya menyayangkan sih sebenarnya gitu loh. Guru guru merasa terintimidasi ya ketika siswanya lebih pintar daripada dia gitu loh. Akhirnya dibilanglah nggak sopan, impolite gitu loh. Karena memang di budaya kita membantah atau tidak menerima atau berkritis itu ya, itu sangat sangat membuat guru terintimidasi banget gitu loh. Merasa harga diri ya. Karena harusnya guru lebih pintar dari siswa. Sekarang siswanya lebih pintar daripada gurunya gitu loh. Nah, seperti itu. Itu yang berkaitan dengan peran budaya. Sehingga apa ya, perkembangan kognitif anak jadinya ya menurun. Kalau nggak menurun ya stuck ya, jadinya di sana aja, stagnan aja gitu loh. Oke, sekarang yang selanjutnya. Kita sampai jam berapa, Bu? Tadi agak lebih ya, jam 11.30 ya kita selesai ya. Ibu, Jam 12.30 ya selesainya. Oke, silakan lanjut. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif Jerome Bruner. Jerome Bruner ya. Jerome Bruner memandang belajar sebagai proses aktif untuk menemukan dan membangun pengetahuan. Anak belajar dengan cara mengorganisasi pengalaman, menemukan hubungan, dan membentuk presentasi mental terhadap dunia di sekitarnya. Yang pertama, discovery learning. Apa namanya, Bu?
Discovery learning. Nah, discovery. Discovery learning. Iya, discovery learning. Bisa juga disco ya. Ini ibu-ibu kok mungkin dulu pernah masa kecil disco ya. Ah, ini namanya discovery ya. Discovery learning. Yaitu pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak untuk menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman langsung. Anak diajak mengamati, membandingkan, mencoba, dan menyimpulkan secara sederhana. Yang kedua, 3 metode representasi. Menurut Brunner, perkembangan kognitif berlangsung melalui 3 bentuk presentasi. Enaktif yaitu memahami melalui tindakan langsung. Ikonik yaitu memahami melalui gambar atau bentuk visual. Yang ketiga simbolik yaitu memahami melalui bahasa, lambang, atau angka. Yang seterusnya scaffolding. Dalam pemikiran Brunner, anak memerlukan bantuan dari orang dewasa agar dapat belajar secara aktif. Bantuan ini bersifat sementara dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keempat, spiral kurikulum. Brunner menjelaskan bahwa spiral kurikulum. Brunner menjelaskan bahwa konsep penting dan dapat diajarkan sejak dini dalam bentuk sederhana, lalu dikembangkan kembali secara bertahap pada tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang disebut spiral kurikulum. Geli sendiri ya dengar ucapannya ya. Spiral kurikulum. Yang selanjutnya diteruskan Laila Azizah, Bu. Oleh siapa? Laila? Iya, Nur Laila Azizah. Oh, Nur Laila. Nur Laila. Yang keempat, teori belajar kognitif David Ausubel. David Ausubel dikenal melalui gagasannya tentang belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar akan lebih efektif jika informasi baru dikaitkan dengan konsep, ide, atau pengalaman yang sudah dalam struktur kognitif peserta didik. Yang pertama, belajar bermakna yang terjadi ketika anak tidak hanya menghafal informasi, tetapi memahami hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan lebih mudah digunakan dalam situasi lain. Dalam konteks AUD, pembelajaran bermakna dapat dilakukan dengan menghubungkan materi baru dengan pengalaman sehari-hari anak. Misalnya, konsep warna diajarkan melalui benda yang sering anak lihat, atau konsep besar kecil diajarkan melalui benda konkret yang dekat dengan kehidupan anak. Yang kedua, belajar hafalan. Membedakan belajar bermakna dari belajar hafalan. Belajar hafalan terjadi ketika anak hanya mengingat informasi tanpa memahami kaitannya dengan pengetahuan lain. Jenis belajar ini cenderung bertahan lama dan lebih mudah dilupakan. Yang ketiga, struktur kognitif. Struktur kognitif adalah susunan konsep, gagasan, dan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran anak. Menurut Ausubel, pembelajaran yang baik harus dimulai dari apa yang telah diketahui oleh anak. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi pengalaman awal, pengetahuan awal, dan pemahaman anak sebelum memperkenalkan materi baru. Yang keempat, advanced organizer.
Salah satu konsep penting Ausubel adalah Advanced Organizer, yaitu kerangka awal, pengantar, atau gambaran umum yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai agar anak lebih siap menerima materi baru. Advanced Organizer membantu anak menghubungkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ada. Dalam pembelajaran AUD, Advanced Organizer dapat berbentuk pertanyaan awal, gambar, benda konkret, cerita singkat, atau percakapan awal yang membantu anak mengingat pengalaman yang relevan sebelum belajar materi baru. Yang kelima, implikasi belajar bermakna dalam AUD. Dalam pendidikan anak usia dini, Ausubel mengingatkan bahwa guru tidak boleh memberikan informasi tanpa mengaitkannya dengan pengalaman anak. Anak akan lebih mudah memahami pembelajaran jika guru memulai dari hal yang dikenal anak, menggunakan contoh konkret, dan membantu anak melihat bunga antara satu konsep dan konsep lainnya. Yang kelima, persamaan dan perbedaan teori Vygotsky, Branner, dan Ausubel. Ketiga tokoh ini sama-sama memandang bahwa belajar melibatkan proses mental aktif. Anak bukan menerima informasi pasif, tetapi membangun makna. Ketiganya juga menekankan pentingnya peran guru dalam membantu pembelajaran anak. Namun terdapat beberapa perbedaan pokok, yaitu Vygotsky menekankan interaksi sosial bahasa, budaya, DVD, dan scaffolding atau menyoroti bantuan sosial. Menurut Branner, menekankan discovery learning, representasi pengetahuan, dan spirit kurikulum atau menyoroti pertemuan aktif. Menurut Ausubel, belajar bermakna struktur kognitif, pengetahuan awal, dan Advanced Organizer menyoroti keterkaitan makna antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Contohnya apa, Bu? Kalau Bu ngajar ini, Bu Nur Laila, contohnya apa nih, Bu? Kalau ngajar mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru itu contohnya gimana? Misalnya pembelajaran itu, Bu, misalnya hari kemarin kita belajar apa, membuat apa, diingatkan kembali. Habis itu belajar hari ini membuat apa atau belajar apa. Ada yang masih ingat? Contohnya kita belajar hari kemarin membuat apa, misalnya menggambar bunga atau membuat apa. Nah, terus kalau kaitannya dengan belum pelajaran sekarangnya apa? Misalnya minggu kemarin buat bunga, terus kaitannya dengan pelajaran sekarang? Halo? Kenapa hilang nih, Bu Nur Laila? Halo, sinyalnya hilang, Bu. Sinyalnya hilang tadi, Bu. Oke. Gimana? Maksudnya pengetahuan awal dengan pengetahuan baru ini? Pengetahuan lama, pengetahuan baru, ini kaitannya dengan Piaget juga kan? Nggak tahu udah pengetahuan baru. Misalnya contoh hari kemarin, misalnya kita belajar apa, membuat apa, atau mengingatkan kembali, Bu. Ya, membuat apa, Bu? Yang Contoh hari katanya itu membuat apa? membuat Ingat aja apa? pembelajaran Ibu. Membuat apa tuh anak-anak? Membuat binatang dari bahan alam, contoh dari daun. Diingatkan kembali. Binatang apa tuh buat dari daun, Bu? Binatang kumbang, Bu. Kumbang dari daun? Iya, membuat apa dari bahan alam, ditempel di kertas. Oh gitu. Nah, terus kaitannya dengan pengetahuan baru apa? Terus kaitannya hari ini kita misalnya membuat apa lagi?
yang berkaitan dengan bahan alam. Apa? Contoh membuat ulat, Bu. Dari? Dari bahan alam lagi, dari daun. Terus apa hubungannya dengan materi kemarin? Kemarin bikin AP juga, sekarang bikin AP. Itu hubungannya apa? Keterkaitan Kan maknanya apa, Bu? sama-sama membuat AP dari bahan alam. Kan misalnya sudah seminggu kemarin membuat dari bahan alam juga dan diingatkan kembali. Ya terus Minggu depan. nggak ada maknanya antara pengetahuan lama pengetahuan baru. Yang dimaksud dengan pengetahuan baru ini adalah informasi lama itu bisa untuk membantu mempelajari pengetahuan baru. Misalnya nih, atau ada nggak yang mau kasih contoh yang lain? Kalau menurut saya yang dicontohkan Bu Nurania belum tepat. Ada yang Saya, Miss. Ya, silakan Bu Laila. Kalau pengalaman saya, Bu ya, misalnya hari semalam saya menjelaskan tentang hewan hidup di air. Contoh ikan. Ya, terus? Ya, di pengetahuannya semalam. Terus hari berikutnya saya membawa ikan langsung ke sekolah dengan bawa ikan itu ditaruh di akuarium. Di akuarium, kemudian saya bawa makanannya dan saya kasih tahu ke anak-anak bahwa ini makanan ikan. Cara ngasih makan ikan gimana, kayak gitu. Jadi pengetahuan lamanya itu apa? Mereka sudah tahu tentang macam Iya, sudah tahu bentuk ikan hidup di air, iya pun. Habis itu mewarna kan dia. Kemudian hari besoknya pengetahuan barunya ini makanan khusus ikan, kayak bukan nasi gitu, Bun. Tapi menurut Ibu anak-anak udah tahu belum bahwa ikan itu makanannya itu gitu loh. Sebelumnya di rumahnya gitu. Kalau di sini banyak yang belum tahu. Dari mana Ibu tahu mereka belum tahu? Saya kan jualan ikan ya, Miss ya, di rumah. Kemudian anak-anak sering beli. Terus anak-anak nih, Bu, makanan ikan nih apa? Bolehlah dikasih nasi? Terus kan saya jawab, bukan, nah ada khusus makanan ikan. Gitu. Terus saya kasih contoh, makanan ikan itu seperti ini. Makanan ikan itu seperti apa emangnya, Bu? Kecil-kecil, kan mereknya ada yang Akari. Oh, ini ya, pelet ya? Ada yang pelet. Iya, pelet ikan, Bu. Iya, Pelet. Ikan macam-macam. Oh, jadi selama sebelumnya anak-anak ngira ngasih makannya pakai nasi. Bukannya bisa, Bu? Iya. Ikan kan pemakan segalanya, Bu. Kalau ikan hias kan nggak boleh, Bu, makan nasi. Oh, berarti ini berbeda macam-macam ikan. Jadi. Iya. Saya kan jualnya ikan hias. Jadi kalau dari contoh Bu Laila itu, jadi kita bertanya ketika kita mau belajar tentang makan apa temanya, Bu? Berarti minggu itu. Hewan hidup di air. Setelah itu temanya apa? Yang Ibu ngasih makan ikan, yang apa? Itu temanya apa? Masih masuk itu hewan hidup di air, cuman subtemanya makanan untuk ikan. Oh ya, berarti subtemanya makanan. Ya, makanan ikan. Kalau yang hari pertama, lingkungan tempat tinggal ikan kayak gitu, Bu. Lingkungan tempat tinggal ikan. Nah, berarti pengetahuan awal yang perlu anak ketahui apa tuh kalau tentang tentang makanan ikan? Berarti jenis-jenis ikan, pengetahuan awalnya. Iya, saya jelaskan juga ini ikan gapi, ini ikan moli. Kalau untuk dikonsumsi ikan lele, ikan mas, begitu. Emangnya ikan hias itu nggak boleh dimakan, Bu? Bisa dimakan nggak sih? Kalau kayak moli kan kecil, Bun, nggak bisa dimakan. Bisa, Bu. Digoreng aja udah jadi garing. Kalau ikan koi mau bisa dimakan, cuman teksturnya banyak tulangnya, Bu. Di sini jarang sih konsumsi koi. Oh gitu. Kan menurut Al-Quran juga kan segala yang hidup di laut kan boleh dimakan, Bu. Ada nggak yang hidup di air nggak boleh makan? Ada nggak? Beracun kalau ikan buntal. Oh, kecuali yang beracun kali ya. Atau kecuali yang busuk kali. Ya, bisa ya. Ya, berarti pengetahuan. Tapi ikan buntal, Bu. Tapi ikan buntal kalau di Jepang bisa dimakan. Iya, tapi harus dengan pakai cara pengolahannya. Iya. Iya, kalau nggak tahu cara ngolahnya, racun mati kita. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pengetahuan awalnya berarti pengetahuan anak-anak tentang ikan ya, macam-macam ikan.
Baru pengetahuan barunya Ibu ajarkan makanan ikan. Makanan ikan, iya. Oke, bisa. Nah, itu maksudnya Bu siapa tadi Bu Nur Laila. Kalau Bu Nur Laila mengiranya minggu lalu praktek APE apa tadi itu menggunakan daun membuat apa gitu. Nah, hari ini membuat daun menggunakan apa gitu. Enggak seperti itu, Bu. Jadi pengetahuannya itu bersifat bertingkat. Misalnya nih, Ibu mau ngajarin anak tentang hewan ternak. Maka pengetahuan awalnya apa kira-kira? Kita mau ngajarin tentang hewan ternak, ya kan? Nah, pengetahuan awalnya. Ayo, apa kira-kira yang ditanyakan? Contoh hewan ternak enggak ya, Miss ya? Misal ayam. Ya, yang Ibu tanyakan adalah hewan yang mereka miliki di rumah atau hewan yang mereka lihat di rumahnya. Jadi jangan ngomongin hewan ternak, tapi ngomongin hewan secara keseluruhan. Itu untuk apa? Untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Disitulah menurut Ausubel pembelajaran itu jadi meaningful, jadi bermakna. Kenapa? Karena selalu terkait dengan pengetahuan mereka, pengalaman mereka. Ini disebut juga dengan ini, Bu, contextual learning. Jadi kita mempelajari sesuatu yang apa ya? Yang dekat dengan diri kita gitu loh. Ngapain kita belajar sesuatu yang nggak dekat dengan diri kita? Kayak misalnya nih di Kalimantan banyak sungai ya, Bu? Iya, banyak sungai. Banyak sungai. Berarti kan anak-anak kan kehidupan seharian mereka kan di sungai. Mereka tahu makhluk-makhluk yang ada di sungai. Ya kan? Mereka tahu ikan-ikan yang hidup di Sungai Kapuas ya. Sungai apa di Kalimantan ini? Sungai Martapura, Bu. Sungai Martapura, Bu. Sungai Martapura. Nah, kalau misalnya Ibu, misalnya saya anak TK nih, anak TK, terus Ibu ngajarin saya tentang ikan-ikan, sementara saya hidupnya di Jakarta. Itu relevan nggak kira-kira? Pengetahuan awal saya kan nggak ada tentang ikan, tapi Ibu ngajarin ikan. Itu nggak relevan, itu nggak kontekstual, dan itu nggak menarik bagi saya. Nah, gitu Bu. Kalau saya sebagai siswa ya, nggak menarik lah. Sama kayak misalnya di Papua, anak-anak diajarin tentang komputer. Sementara mereka nggak pernah lihat komputer. Terus diajarin IT. Relevan nggak kira-kira? Kontekstual nggak kira-kira? Meaningful nggak kira-kira? Mereka nggak punya pengetahuan apapun. Pengetahuan mereka, informasi awal nggak ada. Terus diajarin itu. Itu nggak bermakna jadinya. Itulah yang dimaksud oleh si Ausubel ini, Bu. Nah, bisa ya paham kira-kira maksudnya Ausubel ini tentang pembelajaran bermakna atau meaningful learning namanya. Kalau Brunner tadi apa? Discovery learning. Bahwa belajar itu menemukan sendiri. Jadi siswa disuruh nyobain sendiri, nyari sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan discovery. Tapi kalau yang bermakna ini atau meaningful, yaitu guru itu menekankan hubungan menghubungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru atau pengetahuan awal, ya kan, dengan pengetahuan yang terbaru misalnya. Jadi kita tanya dulu sampai di mana pengetahuan mereka tentang materi ini. Nah, baru kita masuk di situ. Jangan yang udah mereka pernah tahu terus diajarin lagi ya, mereka akan bosan, Bu. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Lanjut. Yang keenam, implikasi teori Vygotsky, Brunner, dan Ausubel bagi pendidikan AUD. Ketiga, teori ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran harus interaktif. Sesuai teori Vygotsky, anak belajar melalui interaksi dengan guru, orang tua, dan teman. Oleh karena itu, pembelajaran perlu melibatkan dialog, tanya jawab, kerjasama, dan pendampingan. Yang kedua, pembelajaran harus memberi bantuan yang sesuai. Guru perlu memberi sesuai kemampuan anak, lalu mengurangi bantuan secara bertahap saat anak mulai mampu mandiri. Prinsip ini sesuai dengan konsep scaffolding. Yang ketiga, pembelajaran harus aktif dan memberi kesempatan menemukan sesuai
Sesuai teori Branner, anak perlu diberi kesempatan untuk mengamati, mencoba, membandingkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan melalui pengalaman langsung. Yang keempat, pembelajaran harus dimulai dari pengalaman konkret. Anak usia dini lebih mudah memahami konsep jika pembelajaran dimulai dari tindakan langsung, benda nyata atau gambar, dan pengalaman sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran harus bermakna. Sesuai teori Ausubel, guru perlu menghubungkan materi baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Ini akan membuat pembelajaran lebih mudah dipahami dan lebih tahan lama dalam ingatan. Yang keenam, guru perlu mengetahui pengetahuan awal anak. Sebelum melalui pembelajaran, guru perlu mengetahui apa yang sudah diketahui anak. Dengan begitu, guru dapat merancang pembelajaran sesuai dan bermakna. Yang ketujuh, pembelajaran perlu bertahap dan berulang. Konsep penting dapat diperkenalkan sejak dini secara sederhana, lalu diulang dan diperdalam pada tahap berikutnya. Ini sejalan dengan spiral kurikulum Branner. Dengan demikian, teori Vygotsky, Branner, dan Ausubel mendukung pembelajaran AUD yang interaktif, aktif, konkret, bertahap, dan bermakna. Sudah? Ya. Selesai semua. Sudah, Miss. Selesai semua ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang teori-teori ini? Ini saya kalau boleh ya, saya ngasih masukan aja. Ya, Ibu kan sekarang udah jadi mahasiswa ya. Mahasiswa itu ya memang mahasiswa yang sibuk ini ceritanya ya. Bu Helda lagi kemana? Kok suara kayak kendaraan? Oh, maaf Bu. Coba di off-kan dulu suaranya Bu Helda. Nah, enggak Bu, rumah samping gang. suara Bu Helda itu kayaknya. Ada suara-suara Bu, suara-suara lain. Jadi saya ingin mengingatkan sebagai dosen ya kepada mahasiswa saya yang di sini, memang ibu-ibu ini sudah senior semua, tapi mari kita sama-sama belajar ya Bu. Jadi saya memang ngasih kesempatan ibu-ibu ini untuk berbicara, ya berbicara di forum ini. Jadi tolong jangan kayak anak SD membacakan saja ya. Jadi ibu-ibu itu harus baca dan memahami maksudnya apa juga gitu loh. Nah, gimana caranya saya tahu ibu paham atau enggak? Dari ibu menjelaskan maksudnya apa. Misalnya nih tahap sensori motor, nih anak hanya fokus pada panca inderanya saja. Misalnya apa? Nah, ibu kasih contoh. Misalnya ketika mereka makan, mereka menggunakan mulut dan gitu, kayak gitu. Itu adalah contohnya. Maka disitulah kita tahu bahwa ibu-ibu yang presentasi ini memahami. Tapi kalau cuma ibu membacakan, itu bukan presentasi, Bu. Kita juga bisa baca sendiri gitu loh. Bisa ya, Bu? Untuk kelompok berikutnya mungkin ya, ini jadi pengalaman lah. Kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Kalau bisa pun, kalaupun ibu membacakan, tapi membacakannya pakai kayak tetap kayak ngajar gitu. Gimana sih ibu ngajarin anak-anak? Boleh gaya TK juga boleh, nggak apa-apa. Saya malah seneng Bu, kalau misalnya ibu dengan gaya mengajarkannya tuh gaya ngajarin anak TK, nggak apa-apa. Anggap aja seperti itu. Saya lebih senang begitu daripada ibu membaca kayak anak SD. Bisa nggak kira-kira Bu dipahami maksud saya ini apa? Kenapa saya minta setiap ibu tuh presentasi ya supaya belajarlah kita untuk mengemukakan pendapat kita, pemikiran kita, dan menggunakan kognitif kita juga untuk memahami suatu materi. Apalagi kan ibu ya bagian ibu apa ya cukup ibu dalami itu aja gitu loh. Jadi jangan dibacakan tok. Jadi presentasi itu boleh dibacakan, tapi kita juga jelaskan menurut kata-kata kita sendiri gitu loh. Itu namanya memahami itu. Kalau mengingat itu mengingat apa setiap kata-kata. Tapi kalau memahami menjelaskan sesuai dengan
bahasa kita sendiri. Nah, itu namanya memahami. Kemudian memberikan contoh. Tahap kedua aja saya pengen ibu-ibu semuanya ya. Bisa nggak kira-kira Bu? Nah, untuk yang berikutnya bisa nggak kira-kira? Coba Bu, coba. Nah, Insya Allah, Bu. Ya. Bismillah ya, insya Allah bisa. Jadi tolong Insya jangan Allah bisa. nadanya itu saya paling ini saya nada itu. Jadi anggap aja ibu lagi ngajarin anak TK di sini gitu loh. Tapi materinya ini nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi bayangkan dirimu adalah guru yang sedang ngajarin anak TK di sini gitu loh. Jadi anggap aja saya ini nggak ada Bu ya. Kalau ibu merasa cemas takut nggak apa-apa. Saya sih nggak ini ya, nggak masalah gimana gayanya gitu. Bahkan saya tuh pengen lihat yang kayak guru TK ngajar itu gitu loh. Jadi nggak kaku kayak tadi ya. Tadi kebanyakan kaku semua gitu saya lihat ya. Kalau nggak saya timpalin, saya biarin aja ya. Mungkin nggak paham kan teman-teman jadinya. Maksudnya apa gitu. Kita sampai jam berapa? Ini sekarang udah jam 12.20. Sudah selesai ya kira-kira ya? Iya. Kita tutup nih. Bu Siti Walidah nih. Tolong Bu Siti Walidah simpulkan semuanya. Satu-satu nih. Karena Bu Siti Walidah belum nggak presentasi berarti ya? Ya, ambil ya ke sini Kak. Ya, silakan Bu Siti Walidah disimpulkan materinya. Kalau materi KB2 ini maksudnya apa kesimpulannya? Silakan. Bu Siti Walidah? Inggi hadir Bu. Ya, silakan. Menurut versi Ibu aja yang Bu pahami, udah gitu aja dah. Nah, gimana tuh? Aduh. Nggak usah banyak-banyak, kan ini cuman ini Bu, cuman kesimpulan. Inggi Bu. Ini ada kenapa gambar babi ya? Ini orang Islam. Coba lihat nggak Bu? Ini orang Islam tapi ngajarin tentang babi juga nih. Ya nggak? Nih lihat nggak nih? Yes. Nih Bu, gambarnya tuh, gambar babi. Tapi ibu-ibu muslimah tapi ngajarin babi. Boleh nggak kita ngajarin tentang babi? Boleh kali ya. Bunyi Tidak babi boleh. gimana gitu loh. Bunyinya nguik, nguik, nguik. Tapi menurut saya ini nggak kontekstual karena kita nggak makan babi, kita nggak melihara babi, kita juga nggak pernah lihat babi kan, kecuali di gambar ya nggak? Nih, jadi tolong lihat lagi gambarnya Bu ya, jangan gambar babi diajarin, apalagi disandingkan dengan ayam. Astagfirullah ini. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bu. Untuk KB2 perkembangan kognitif anak, kesimpulannya mungkin apa ya Bun? Tadi nggak mencatat, kadang sering ke WC tadi bolak-balik masalahnya Bun. Oh alah. Tinggi. Kiranya. Mungkin ini aja nih, nah ini nih karakteristik perkembangan kognitif. Karakteristik untuk anak usia dini itu rasa ingin tahunya anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi, kemudian berpikir konkret, kemudian penggunaan simbol, kemudian tadi pemecahan masalah sederhana, contohnya seperti yang diceritakan oleh Bu Rosmina tadi, anak itu tidak langsung disuruh ketika air itu tumpah ke lantai, mungkin bisa diarahkan dulu, minta tolong ibu guru nak, bolehkah ambilkan itu, misalkan seperti itu. Bukan Bu, Jadi itu enggak, kalau cerita Bu Ibu tadi itu ditanya, ini kira-kira gimana ya cara penyelesaian Iya, gitu. ditanya dulu, Inggi. Tapi kita sebagai guru itu kan biasanya mencontohkan kalimat-kalimat yang baik dulu seperti apa, misalkan kalau butuh bantuan minta apa, seperti itu, Bunda. Minta tolong gitu ya. Iya, minta tolong gitu.
Makanya ini untuk diskusi kita tuh saya tertarik pengen tahu pengalaman ibu-ibu guru ya. Udah saya kirim di grup Inggih. kayaknya. Itu gimana cara biasanya strategi guru untuk membantu anak memecahkan masalahnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu ditolongin. Anak-anak jangan Inggih. tolong memecahkan masalah yang Inggih. sederhana gitu. Silakan diskusi nanti ya. Itu harus disertai Inggih. contoh, bukan hanya pernyataan. Inggih. Oke, kalau yang kedua, Bu, apa kira-kira ininya, kesimpulannya? Terus yang kedua itu, yang ketiga teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu eh, yang ada apa tadi Bun? Yang enam apa tuh? Ini kali Aduh lupa. implikasi teorinya, Bu, yang paling penting ini kan. Inggih. Jadi Ibu ngajarin di kelas kalau menggunakan teori Piaget ini ya 6 7 ini. Nah, gimana? Inggih. Proses berpikir. Inggih. Oke. Pembelajaran harus sesuai tahap perkembangan anak. Kemudian anak perlu belajar melalui pengalaman langsung. Bermain merupakan sarana belajar yang penting. Kemudian guru itu berperan juga sebagai fasilitator atau contoh yang bisa ditiru oleh anak didiknya. Jadi seorang guru itu harus mencontohkan yang jelas sifat-sifat yang baik lah Ibu, seperti itu, agar anak didiknya bisa mencontoh yang baik pula, seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga. Mungkin ini kali ya. Yang keempat itu teori perkembangan kognitif. Nih, Vygotsky, ya, Jerome Bruner dan David Ausubel. Mungkin di situ diambil dari sini ya Bun. Pembelajaran harus interaktif, kemudian pembelajaran harus memberi bantuan yang sesuai. Yang selanjutnya pembelajaran harus aktif dan memberi kesempatan menemukan. Kemudian pembelajaran harus dimulai dari pengalaman konkret. Pembelajaran harus bermakna juga. Guru perlu mengetahui pengetahuan awal anak. Kemudian pembelajaran perlu bertahap dan berulang. Oke, jadi sekian ya. Seperti itu mungkin. Nggih. Baiklah. Ada mungkin refleksi Bu Siti Walidah terkait dengan teori-teori ini sebelum kita tutup? Udah Bun. Udah capek ya. Udah lelah semuanya. Iya, karena sekarang udah jam 12 lewat 27. Baiklah, coding setting. Tunggu bentar ya. Apa ulun tutup dulu, Miss? Belum. Ya. Silakan tutup dulu. Demikian dari presentasi dari kami kelompok 1. Ulun selaku pembawa acara atau selaku MC atau selaku pembuka ini ulun meminta maaf, mohon ampun dan maaf jika terdapat kesalahan atau kata-kata baik yang disengaja ataupun tidak. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.